Hai, jadi di video minggu ini kita akan bahas gimana caranya ningkatin humidity, pentingnya kelembapan udara buat tanaman. Terus hari ini aku juga sekalian mau review salah satu humidifier aku beli dari Xiaomi Derma. Karena aku mau nyontek, jadi aku pakai kacamata, kayak biasa. Aduh. Nah, yang pertama mungkin kalian penasaran, kita kan tinggal di Indo, terus kenapa kita perlu pusing tentang kelembapan udara? Nah, buat aku pribadi, pertama karena aku simpan semua tanamanku di kamarku, which is setiap aku di rumah, which is sekarang kayak 24/7, aku di rumah terus, AC selalu nyala kan. Nah, otomatis kalau di ruangan ber-AC itu udaranya lebih kering dan sebenarnya nggak gitu bagus buat tanaman. That's why aku perlu effort lebih buat ningkatin kelembaban udara di kamarku, which is tempat tanamanku sekarang. Nah, kalau misalnya kalian simpan tanaman di outdoor atau semi outdoor yang nggak pakai AC, ada jendela besar, jendela terbuka besar kayak gitu-gitu, mungkin kalian nggak perlu mikirin sebegitunya tentang kelembaban udara karena di Indonesia sendiri udah cukup lah. Aku pernah ngukur, aku selalu ngukur pakai ini sebentar. Aku beli ini di Tokopedia, waktu itu aku beli cuman berapa? Harganya 20 ribuan apa 30 ribuan, nanti aku kasih linknya di bawah, aku belinya di mana. Ini waktu itu aku ukur kalau aku lagi nggak pakai AC, di luar tuh kayak bisa sampai minimal banget 50% gitu. 50-60%an lah. Terus kalau hujan, itu biasanya sampai bisa kayak 75 hampir 80%. Itu kalau nggak pakai humidifier. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri, di kita sendiri, itu udah cukup banget kelembabannya. Tapi kalau kalian kayak aku yang taruh tanamannya di indoor dan di ruangan ber-AC, kalian perlu effort lebih buat mikirin gimana caranya kalian bisa tetap meningkatkan kelembaban udara di ruangan kalian gitu. Nah, selama ini aku nggak pakai humidifier sama sekali. Kelembaban udara di kamarku tuh sekitar 42-52%. Sedangkan tanaman itu sebenarnya paling bagus di range minimal 50% sampai 80%-an. Jangan sampai 90% karena kalau sampai 90% nanti malah jadi berlumut, berjamur dan lain sebagainya. Jadi paling oke sebenarnya 50 sampai 80%. Ada beberapa tanaman yang bisa relate, masih bisa oke sampai minimal banget 42%-an, tapi di bawah 40 udah no. Tapi kayaknya aku sih selama ini dengan di ruangan ber-AC aja tanpa humidifier minimal banget ya itu tadi 42%-an. Jadi sebenarnya masih nggak parah-parah banget, cuman memang ada banyak banget dampaknya ke tanaman-tanamanku selama ini gitu. Dampaknya yang pertama, pertumbuhannya tuh nggak maksimal. Terus tanaman juga kelihatan banget keringnya. Sebentar, aku kasih contoh. Ini salah satu tanda kalau tanaman udara kita kering banget, lihat. Ini kering banget. Tuh. Beda sama ini yang sehat, masih warna hijau, nggak kering tuh. Nah, yang kering itu yang kayak begini. Tuh, kelihatan banget kan bedanya. Ini coklat kering gitu. Ini salah satu tanda kalau ruangan kita kurang lembab udaranya. Nah, terus di tanaman-tanaman kayak paling kelihatan di Calathea. Si Calathea kan emang mereka tuh butuh banget kelembaban yang lebih tinggi dibandingin yang lain. Nah, kalau di Calathea tuh paling kelihatan. Jadi kalau misalnya udaranya terlalu kering, dia tuh pinggiran daunnya bakalan kuning, crispy, jelek gitulah. Beda sama kalau cuman ujungnya yang kering ya. Kalau ujungnya doang yang kering itu beda lagi masalahnya. Tapi kalau sepanjang pinggiran daunnya kering itu berarti kurang lembab udaranya. Terus yang paling nyebelin adalah pas daun itu lagi unfurling, itu biasanya karena udaranya kurang lembab, mereka tuh kayak saling lengket satu sama lain karena nggak smooth gitu loh, pas kebukanya nggak smooth gitu. Jadi bisa ada yang somplak. Aku tunjukin klipnya. Ini pas dananungku waktu itu dia lagi unfurling dan di sini. Terus si bolongan daun yang ada di sini itu tadinya dia utuh, cuman nempel di
lingkupan daunnya. Jadi kayak gini, dia kan tadi begini, terus pas lagi kebuka, terus yang ini satu ketinggalan gitu loh, terus lepas, jadi bolong. Itu salah satu dampaknya kalau udara kita kurang lembab. Nah, sebenarnya nggak cuma humidifier yang bisa bikin udara di ruangan kita tuh lembab. Ada beberapa cara, aku bisa rekomendasiin 4 cara lainnya. Yang pertama, taruh tanaman di grupin, jadi saling deket-deketan satu sama lain, tapi aku selalu berusaha sebisa mungkin menghindari daun-daun tanamanku saling nempel satu sama lain, karena biar mencegah kalau satu tanaman sakit nggak langsung ke semuanya gitu. Tapi ditaruhnya di deket-deketan karena tanaman itu ngeluarin uap air dari daunnya. Nah, kalau misalnya ada banyak tanaman di satu tempat, di satu area yang sama, itu mereka jadi, udara di sekitarnya tuh jadi lembab karena mereka saling menguap air menguap dari daunnya. Otomatis mereka akan lebih happy juga. Nah, terus yang kedua, kita bisa pakai pebble tray. Pebble tray itu aku nggak punya batu-batuan, jadi aku kasih kira-kira aja. Ini salah satu cara grouping tanaman, jadi ditaruh digabungin semua kayak gini. Ini lagi belum sehat sepenuhnya karena ya begitulah. Ini baru, jadi masih ada daun-daun yang lama yang masih nggak insta worthy. Nah, ini salah satu cara untuk grouping tanaman juga. Nah, terus sekarang aku akan nunjukin kalau pebble tray itu maksudnya gimana sih. Kalian cari tray, aku ini pakai bekas kotak Ferrero Rocher. Terus kalian taruh batu-batuan di sini, di dalamnya. Terus, otomatis kan udah full nih sama batu-batuan sampai atas. Nah, terus kalian isi tray ini pakai air. Nggak usah sampai penuh banget sih, maksudnya kayak yang penting ada airnya aja, misalnya nih setengah aja. Terus tanaman kalian tinggal taruh aja. Tinggal taruh aja gitu. Nah, kenapa butuh batu-batuan? Karena supaya si potnya nggak tenggelam di dalam air. Karena kan kalau tenggelam di dalam air, nanti dia bakal basah terus, dan ujung-ujungnya nanti akar tanamannya bisa busuk. Jadi, kalian butuh kasih kayak naikin levelnya buat biar tanamannya nggak langsung kena air. Kalian bisa pakai cara lain, nggak harus batu, tapi konsepnya, fungsinya itu. Nah, terus nanti si air yang ada di tray ini kan akan nguap. Nah, otomatis udara di sekitar sini akan lebih lembab karena dari penguapan air itu, dan otomatis tanaman-tanaman ini akan jadi happy. Terus cara ketiga yang paling gampang adalah kalau kalian punya kamar mandi yang terang cahaya mataharinya, kalian bisa taruh tanaman kalian di kamar mandi. Ya, otomatis karena kita sering mandi di situ segala macam, ada akses air yang banyak, otomatis emang ruangan paling lembab di rumah kita adalah kamar mandi kan. Jadi kalau kalian memang punya tempat yang mendukung untuk kalian taruh tanaman di kamar mandi, itu akan jauh lebih baik juga, karena kalian gak harus repot-repot, kalian tinggal taruh aja gitu, dan otomatis kayak ruangannya udah lembab sendiri gitu. Terus cara keempat adalah kalian taruh tanaman kalian di kayak terrarium gini, karena otomatis karena ini tertutup, ya meskipun depannya kebuka ya maksudnya, tapi lebih tertutup dan kelembabannya bakalan masih stay di sini, dan akan lebih baik sebenarnya kayak ada pakai greenhouse gitu. Sebenarnya di IKEA ada beberapa hal yang bisa kalian jadiin greenhouse. Aku akan taruh gambar-gambarnya di sini deh. Nah, kelebihannya produk-produk ini apa sih? Karena dia tutupannya bening, otomatis matahari tetap bisa masuk untuk nyampe ke tanamannya tetap dapat cahaya matahari, tapi dia juga tertutup, jadi kelembaban udaranya juga terjaga di dalam situ gitu. Atau kemarin aku sempat coba juga, aku pakai plastik yang bekas tempat bed cover. Jadi aku masukin tanamanku ke situ, aku tutup, udah. Dan tanpa humidifier, ditaruh di depan AC, itu kelembabannya sampai 65%-an. Stabil di 65%-an lah. Ya, kalaupun naik turun cuma kayak 63, 67, kayak gitu-gitu. Dan itu menurut aku oke banget, dan nggak mahal juga kan. Kita bisa pakai barang-barang yang ada di rumah kita aja. Misalnya kalian mau pakai rak yang kalian udah ada, terus tinggal ditutupin plastik, kalian tutup sedemikian rupa sampai nggak banyak udara keluar, juga
bisa gitu loh. Tapi kalau kalian pakai kayak greenhouse, kalian pakai plastik ditutup kayak gitu, kalian harus kadang-kadang kalian buka juga gitu, biar udaranya bisa keluar masuk. Jangan sampai dia terlalu lembab, terus kayak tertutup semua, basah semua gitu-gitu. Itu juga jadi nggak bagus buat tanaman kalian gitu. Cara terakhir of course humidifier yang akhirnya aku pakai karena bisa langsung mengcover banyak area. Tadinya tuh aku mau pakai greenhouse, cuman kan aku mikirnya kayak kalau aku pakai greenhouse harganya juga lebih mahal dan ya udah cuma di area itu doang gitu. Kalau aku pakai humidifier, aku bisa melembabkan satu ruangan. Jadi akhirnya aku pilih humidifier sekarang gitu. Nah, aku akan sekalian review humidifier yang aku beli. Aku beli di Tokopedia. Ini aku beli Xiaomi Dirma. Kelihatan guys ya? Kelihatan. Aku beli Xiaomi Dirma di Tokopedia. Aku juga akan link toko aku beli di Tokopedia di bawah. Jadi kalau kalian pengen beli juga, kalian bisa cek ke situ karena menurut aku super recommended juga. Sangat fast response. Terus aku bayar dan dia langsung kirim langsung. Nah, kemarin itu aku pakai Grab same day, jadi ya hari itu juga aku langsung terima gitu loh. Jadi super recommended beli di sini gitu. Nah, kenapa aku akhirnya dari sekian banyak pilihan di Tokped aku pilih yang ini? Karena sebenarnya tuh aku udah pernah punya humidifier yang kecil yang buat aromaterapi. Kalau kalian tahu sekarang kan lagi hits banget ya, banyak toko yang jual humidifier yang buat tetesin essential oil. Tadinya tuh aku punya itu. Waktu itu aku beli kayak hampir 500.000, tapi dalam waktu kurang dari 1 tahun udah rusak. Jadi aku kayak terus kan ini aku buat tanaman gitu ya, maksudnya kayak itu kan cuman kapasitas airnya cuman segini dan lebarnya cuman segini doang. Jadi kayak cepet banget habisnya gitu loh. Makanya akhirnya aku pilih ini karena ini isinya bisa sampai 5 liter air. Plus harganya cuman 239.000. Jadi dengan harga setengahnya dari yang pernah aku beli, aku dapat kapasitas air yang lebih besar. Plus Xiaomi pula. Terus garansi 1 tahun. Nah, untuk garansi sendiri di toko ini dan Xiaomi Derma sih sebenarnya, itu karena Xiaomi Derma tuh nggak masuk ke Xiaomi Indonesia, jadi yang jual Xiaomi Derma tuh cuman dari distributor. That's why ini dapat garansi distributor 1 tahun. Nah, yang kalian perlu tahu, jadi di Indonesia itu cuman ada 2 distributor Xiaomi Derma. Nah, satu-satunya yang menyediakan, aku nyontek ya, satu-satunya yang kasih garansi 1 tahun plus kartu garansi plus service center fisik itu cuman si PT Inti. Nah, ini distributornya adalah PT Inti. Jadi aku punya warranty card dari PT Inti. Jadi begitu kita dapet kan datang nih segede ini. Terus di dalamnya kalian akan menemukan 3 hal lainnya. Ini kayak petunjuk pemakaiannya, tapi hancur semua. Mandarin semua, aku nggak ngerti. Nah, terus tapi kita dapat translatannya, tutorial singkat penggunaan Derma. Jadi menurut aku gampang banget dibacanya dan dimengertinya. Terus kita dapat warranty card ini juga. Nah, kata sellernya jangan sampai hilang karena nanti kita bisa klaim garansinya pakai kartu ini gitu. Informasi yang tadi aku bilang tentang 2 distributor segala macam juga aku dikasih tahu sama sellernya. Jadi kenapa aku senang, karena sellernya seinformatif itu gitu. Nah, ini kebetulan udah habis. Sengaja aku biarin hari ini, pagi ini habis, belum aku isi lagi karena aku mau bikin video ini. Aku mau tunjukin juga ke kalian gimana caranya aku refillnya. Kita mulai aja ya. Untuk bukanya, kalian tinggal buka atas ini. Terus, dia ada handle-nya kayak gini, jadi lebih gampang buat dibawa-bawa ke kamar mandi. Tinggal diangkat aja, terus kita ke kamar mandi ya. Tapi nggak enaknya gitu sih, jadi bawahnya kan masih ada kayak uap-uapnya gitu. Jadi kalau pas dibawa ke kamar mandi, kadang-kadang netes-netes, jadi aku suka sambil tatakin begini. Nah, terus kita tinggal balik. Yang hitam ini diputar, dibuka,
isi air sampai penuh. Nanti kalau udah penuh akan kelihatan di sini. Biasanya meskipun ini udah penuh, tapi aku nunggu di sininya sampai penuh karena aku males bolak-balik ngisinya. Kalau udah, tutup lagi. Kita nggak perlu khawatir si tutup ini bocor karena dia tuh kedap banget gitu loh tuh. Nanti begitu kita taruh di tempatnya, baru dia akan ngangkat gini, airnya keluar. Jadi kalau selama belum kita taruh di tempatnya, dia akan tetap kedap. Jadi aman. Oke. Terus kita bawa balik. Nah, begitu kita colokin, dia akan langsung bunyi kayak gini. Dah, terus, di sini tuh water levelnya, jadi kita bisa lihat udah berapa banyak sih sisa air di sini. Terus ini tombol on off-nya sama levelnya. Terus ini untuk timer. Nah, untuk nyalainnya kita pencet sekali. Kita pencet sekali ini berarti level 1, terus pencet lagi. Nanti level 2, pencet lagi, level 3. Dia makin banyak. Terus aku biasanya di level 1 aja. Terus ini angka ini itu derajat Celcius di ruangan ini. Kalau dia udah lebih dari 30 sampai 31 derajat Celcius, uapnya bakal jadi lebih sedikit karena kondisi kelembaban ruangannya gitu deh. Nah, ini aku level 1 aja. Nah, untuk timer aku sebenarnya sempat pernah coba sekali di tuh. Dia bisa sampai 12. Aku pernah coba pakai dan memang berfungsi. Setelah 12 jam dia baru mati. Tapi aku biasanya udah biarin aja nyala terus sampai habis. Nanti kalau udah habis dia akan muncul kode error kayak gini. Aku tunjukin klipnya tadi pagi. Nanti kalau udah kayak gini kalian tinggal matiin aja, terus di refill ulang terus dinyalain. Dah. Terus di sini kita bisa atur dia mau uapnya mau ke arah mana. Tuh, bisa diputer-puter. Gitu. Cuman yang perlu kalian perhatiin adalah nanti pas kalian nyoloknya, dia tuh kepalanya kepala gepeng. Jadi kalian perlu colokan sambung buat ini. Ya kalau kalian punya langsung yang begini di rumah juga nggak masalah sih. Nah terus karena memang aku beli ini fungsinya untuk tanaman, bukan aku buat wangi-wangian, dan aku pribadi nggak gitu suka wangi-wangian terus-terusan. Menurut aku kayak nggak sehat. Jadi aku pribadi emang nggak pernah mau pakein tetesan aromaterapi, essential oil, dan lain sebagainya. Dan si Xiaomi Derma ini juga cukup strict sama penggunaan aromaterapi. Jadi si aromaterapi tuh nggak boleh sampai nyampur ke air di sini. Dia ada kotak sendiri buat taruh aromaterapi biar nggak nyampur sama air yang lain. Karena kalau misalnya sampai kena minyak aromaterapi, essential oil, dan lain sebagainya, dia itu bisa bikin si plastiknya meleleh. Terus si tutupan ini nih bisa retak. Dan kalau udah kayak gitu, mereka nggak akan urus lagi garansinya. Jadi garansinya otomatis hangus. Nah, makanya biar aman, aku mendingan nggak usah pakein tetesannya sama sekali daripada aku salah terus garansinya hangus. Untuk refillnya berapa kali sehari, jadi aku cuman refill ini sehari sekali. Kadang-kadang bisa kayak lebih gitu, maksudnya kayak bisa lebih dari 24 jam lah, tapi overall kayak sehari sekali aku refillnya, dan menurut aku ya masih oke lah gitu. Setelah pakai ini berdampak apa enggak? Iya, sangat berdampak. Yang paling jelas kelihatan adalah growth tanamanku jadi pada cepet banget, literally cepet banget, kayak Pazasanumku, Verrucosum, amin, Plomaniaiku, Gloriosum, Monstera deliciosa, segala macam, semua Melanophyllum, semua langsung keluarin daun-daun baru dan cepet banget. Jadi emang kelihatan bedanya banget gitu loh. Terus yang tadi aku tunjukin tuh bekas si Pazasanumku yang robek karena terlalu kering udaranya pas unfurling, sekarang daun barunya udah mulus banget, udah nggak ada yang robek lagi, dan semua
daun-daun baruku juga nggak ada yang masalah, nggak ada yang bolong-bolong lagi. Untuk levelnya sendiri, karena aku cuman selalu pakai level 1 doang, aku nggak pernah cobain level 2 sama level 3, karena di level 1 aja aku udah dapetin kelembaban udara tuh 62 sampai 67%. Jadi menurut aku itu udah cukup banget buat tanaman-tanamanku. Aku nggak perlu lebih dari itu, nggak masalah. Jadi aku cuman pakai level 1 aja. Karena otomatis kalau aku pakai level 1 aja, dia akan awet lebih lama juga kan. Maksudnya kayak aku nggak perlu sering-sering ngisi, ya itu tadi sehari sekali aja aku ngisinya gitu. Aku nggak tahu kalau pakai level 2 sama level 3 gimana, tapi kalau untuk kita yang di dalam ruanganku tuh besarnya sekitar kira-kira 4 kali 3 meter. Ruanganku kira-kira luasnya 4 kali 3 meter. Dengan level 1 itu nyalanya 24 jam, kelembapan udaranya stay di 62 sampai 67. Jadi udah cukup banget, udah oke banget. Apalagi kalau kalian suka sama philodendron ya, yang tanaman-tanaman aeroids yang punya akar angin, itu kelihatan banget bedanya. Jadi biasanya sebelum aku pakai humidifier itu akar anginnya tuh pada rata-rata jadi pada kering gitu loh. Sekarang akar anginnya sangat tumbuh dengan sangat baik dan cepat banget. Yang paling jelas kelihatan adalah si raksasa kesayanganku ini, si Giganthium ini. Akar anginnya cepat banget tumbuhnya dan cepet banget, percayalah. However, ada kelebihan pasti ada kekurangannya juga gitu kan, dari produk ini sendiri terutama. Kekurangannya adalah pas aku buka dari kotaknya, itu biasa kan kalau misalnya kita beli elektronik, si gabusnya atas bawah ya, biar bikin si produknya stay, kalaupun kebanting-banting segala macem gak masalah. Nah, pas aku terima, gabusnya cuma 1 dan cuman kayak gini dong. Jadi, dan ini cuman ditaruh di atasnya doang. Jadi di bagian bawah tuh nggak ada gabusnya. Sebenarnya kardusnya sih nggak yang jelek ya, maksudnya kayak safe banget. Jadi sebenarnya kalau penyok-penyok gitu-gitu sih mungkin kalau dijanein aman. Cuman untung karena aku grab instan. Jadi aku nggak gitu khawatir meskipun cuma 1 gini doang. Tapi ya saranku mungkin kalau kalian mau beli ini dan dikirim pakai JNE gitu-gitu, minta extra bubble wrap supaya extra safe aja sih gitu. Ya jadi itu dia video hari ini tentang kelembaban ruangan. Semoga berguna dan semoga mudah dimengerti juga. Kalau kalian suka jangan lupa di like, dan makasih banget buat kalian yang udah subscribe dan banyak banget yang kasih respon positif ke aku. Meskipun ada juga komen-komen negatifnya, tapi kayak ya it's okay. Kayak aku menganggap itu sebagai kritik yang aku berusaha bikin itu jadi kayak kritik membangun. Walaupun kadang-kadang cara penyampaiannya nggak membangun, tapi it's okay. Terima kasih juga buat semua dukungan kalian, sampai banyak banget yang reach out aku via DM juga. Thanks a lot. Semoga aku bisa tetap bikin video-video yang berguna juga buat kalian. Semoga videoku makin hari semakin meningkat kualitasnya. Wish me luck. Dan ya, that's it for today and see you next week. Bye!